Ya, pemirsa, calon penumpang kereta rel listrik kini harus menyertakan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. PT Kereta Komuter Indonesia mulai memperlakukan pemeriksaan STRP pertanggal 12 kemarin, mengacu pada surat edaran Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2021. Dan untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan STRP sebagai syarat perjalanan, saat ini kita telah terhubung dengan reporter kami Priscilia Claudia dan juru kamera Fajar Agestino dari Stasiun Bogor, Jawa Barat. Silakan Priscil dengan laporan Anda. Memang sesuai dengan surat edaran nomor 50 tahun 2021 dari Menteri Perhubungan, ada berupa syarat jalan bagi para masyarakat yang masih melakukan mobilitas atau mobilisasi di tengah penerapan PPKM darurat. Memang pertanggal 12 kemarin juga bagi masyarakat yang harus keluar masuk DKI Jakarta, terkhususnya masyarakat yang masih mengakses transportasi umum, ini memang diberlakukan adanya sejumlah syarat jalan kepada masyarakat, khususnya bagi pekerja sektor-sektor kritikal maupun esensial. Dan memang dengan adanya syarat jalan tersebut, masyarakat ini harus memenuhi dan membawa atau menyertakan STRP yang disebut juga dengan surat tanda registrasi dari pekerja. Dan untuk itu PT Kereta Api Komuter Indonesia ini juga memberlakukan adanya screening bagi calon penumpangnya di stasiun-stasiun yang ini juga untuk menyeleksi di mana calon penumpang yang memang sesuai dengan syarat jalan ini boleh melakukan perjalanan. Di mana tadi selain juga memang syarat jalan ini berlaku bagi masyarakat hanya di sektor-sektor kritikal atau esensial, di mana masyarakat juga ini harus menyertakan STRP berupa surat tanda registrasi pekerja. Dan di Stasiun Bogor sendiri ini pada hari kedua pemberlakuan STRP sudah ada petugas memang yang melakukan screening ataupun pengawasan terhadap calon penumpang yang akan melakukan atau mengakses layanan dari KRL sendiri. Di mana sejak beroperasionalnya dari PT Kereta Api sendiri ini atau masyarakat yang mengakses stasiun-stasiun dan kereta ini sudah ada screening yang dilakukan oleh para petugas. Di Stasiun Bogor sendiri tadi pagi sudah ada 4 meja screening atau checkpoint di mana para penumpang yang nantinya akan naik kereta begitu harus juga menyertakan dokumen STRP. Ini menunjukkan juga KTP asli ataupun menunjukkan surat keterangan dari perusahaan, dan hal tersebut dilakukan untuk mengecek kevalitan data dan juga kevalitan dari peruntukan masyarakat tersebut mengakses dari layanan KRL apakah memang di sektor esensial dan kritikal atau bukan. Dan di hari kedua ini memang pemberlakuan di mana mayoritas masyarakat sudah patuh atau membawa surat STRP mereka ini sebagai syarat jalan, di mana berbeda dengan hari pertama kemarin masih banyak ditemukan masyarakat yang belum membawa STRP sebagai syarat jalan. Dan untuk mengecek kelengkapan juga, ini petugas di lapangan, petugas di checkpoint ini meminta untuk masyarakat menyertakan STRP dengan bentuk fisik atau di print out seperti itu dan dicap basah. Karena memang di hari pertama kemarin masih banyak juga masyarakat yang menunjukkan STRP tersebut dalam bentuk soft file ataupun PDF secara daring. Nah, di hari kedua ini jika masih ditemukan, memang petugas sendiri di lapangan kembali melakukan screening kepada para calon penumpang yang membawa STRP dalam bentuk soft file. Dan untuk mengakses sendiri, masyarakat ini kemudian juga harus melakukan konfirmasi kepada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kritikal dan esensial untuk tetap bisa melakukan syarat perjalanan di tengah PPKM darurat. Dan untuk mengetahui seperti apa screening STRP di hari kedua di kawasan Stasiun Bogor sendiri, berikut kutipan wawancara saya bersama Anne Purba selaku VP Corporate Secretary dari KAI Komuter. Ya, kami melihat ya, kalau dia memang ada terapi, ada rujukan, apalagi vaksin kan ada undangan. Kita lihat juga di SMS-nya, kita bisa lihat ya jadwalnya apakah benar hari ini. Jadi tadi ada juga beberapa penumpang yang harus ke rumah sakit membawa anaknya dengan pendampingnya, ya kita izinkan. Karena di luar itu yang kami izinkan yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan dan penanganan COVID ini. Pengantaran obat, oksigen gitu ya, untuk vaksin itu masih diizinkan naik KRL. Sampai saat ini operasional kami adalah pukul 4 pagi sampai 9 malam dengan total 954 perjalanan.
Kemudian saat ini yang diizinkan adalah yang kritikal dan esensial. Kemudian kepada pengguna jasa komuter lain yang ingin menggunakan KRL ini untuk bekerja, pastikan ada STRP ataupun surat keterangan dari perusahaan ataupun pemerintahan setempat. Kemudian untuk antrian kami tetap akan ada antrian untuk pengecekan dari surat-surat. Kemudian ada juga antrian karena kami harus membatasi 52 orang per kereta. Untuk lonjakan penumpang, tidak ada lonjakan penumpang, adanya penurunan penumpang. Sampai saat ini dibandingkan hari Selasa sebelum PPKM, kami mengalami penurunan sekitar 50% lebih ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang hari Selasa biasanya kami bisa melayani 60 sampai 80 ribu. Di jam 7, ini tadi hanya melayani di bawah 30 ribu. Jadi kalau dibandingkan dengan kemarin ada kenaikan sedikit ya, 5-7%, sekitar 1.000 penumpang dari semua stasiun di Jabodetabek. Ya pemirsa, memang bagi masyarakat yang sampai sekarang belum memiliki STRP, ini masyarakat bisa mengakses STRP sendiri melalui perusahaan masing-masing atau mengajukan STRP di laman website jakevo.jakarta.go.id. Untuk juga masyarakat bisa mengisi sejumlah data maupun dokumen-dokumen dan juga memverifikasi dokumen tersebut, dan dokumen STRP yang telah terverifikasi ini akan kemudian terbit dan bisa diunduh dalam jangka waktu paling lama 5 jam setelah verifikasi dokumen dilakukan. Dan memang dengan adanya PPKM darurat ini, syarat perjalanan dengan STRP ini masih terus diberlakukan hingga pertanggal 20 Juli nanti, di mana PPKM darurat masih juga diterapkan di tengah-tengah masyarakat ataupun di wilayah Jawa dan Bali. Dan untuk masyarakat memang ini diharapkan untuk bisa mematuhi dari kebijakan pemerintah. Pihak KAI juga meminta kepada masyarakat yang memang tidak dalam sektor esensial ataupun kritikal, lebih baik untuk mengurangi mobilitas dan ikut turut menekan adanya penularan COVID-19 yang semakin signifikan. Dan dari Stasiun Bogor, Priscilia Claudia Fajar Agistino kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.